The war had begun. Film dibuka dengan suara Selen yang menceritakan kisah para Lycan dan vampir beberapa tahun sebelum film pertamanya. Di mana pada tahun itu Victor telah membangun pasukan vampir di Kastil Bukit Batu untuk melawan ancaman para Lycan, yaitu ras manusia serigala dari keturunan William. Seperti yang sudah kita tidak ketahui, kalau William adalah manusia serigala pertama yang tidak bisa berubah lagi menjadi manusia. Namun pada suatu hari, di sel penjara Kastil Vampir, Victor mendengar tangisan bayi dan menemukan kalau Lycan betina telah melahirkan seorang anak laki-laki manusia. Victor tanpa belas kasih membunuh Lycan tersebut, tetapi ia tak tega membunuh anaknya dan memutuskan untuk membesarkannya sebagai budak. Seiring berjalannya waktu, bayi itu tumbuh menjadi Lycan pertama yang mampu berubah wujud menjadi manusia. Ia diberi nama Lucian dan memiliki keterampilan hebat dalam bertarung. Melihat kehebatan Lucian, Victor pun berinisiatif untuk menciptakan makhluk seperti Lucian sebagai budak vampir. Ia sengaja memasukkan beberapa budak manusia ke sel Lucian dan membiarkan mereka digigit oleh Lucian, sehingga para budak tersebut dapat berubah menjadi Lycan. Di sini saya jelaskan bahwa ada dua jenis manusia serigala dalam film ini, yaitu werewolf dan Lycan. Werewolf adalah manusia serigala permanen keturunan asli William yang tidak bisa kembali ke bentuk manusianya. Sedangkan Lycan, termasuk Lucian, adalah manusia serigala yang bisa berubah kembali ke bentuk manusianya. Tetapi, mereka hanya berubah menjadi Lycan jika bulan purnama saja. Kita kembali ke film, tepatnya 10 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan sosok vampir wanita yang sedang berkuda di tengah hutan sambil dikejar-kejar oleh manusia serigala. Wanita itu berjalan mengarah ke Kastil Victor, yang kemudian diselamatkan oleh budak Lycan termasuk Lucian. Setibanya di kastil, wanita itu disambut Victor dan ternyata dia putri Victor bernama Sonya. Victor lalu bertanya kepada Lucian, apakah kau menyesal telah membunuh rasmu sendiri? Lucian menjawab, tidak. Victor kemudian pergi ke ruang dewan untuk membahas masalah serangan manusia serigala yang tidak ada habisnya. Salah satu dewan bernama Coloman menegaskan kalau ras serigala sudah banyak memakan manusia, yang tentu saja menghancurkan sumber makanan utama mereka. Ditambah lagi, kalau vampir di wilayah ini semakin kehilangan hasil panen mereka, yang membuat mereka terlihat lemah di mata bangsawan manusia, yang memberi mereka perak dan budak manusia. Di luar kastil, Lycan digiring kembali ke kandang karena tugas mereka hanya berjaga dan bekerja di siang hari. Pada saat itu juga, Lucian diam-diam menyelinap pergi untuk ketemuan dengan Sonya. Ternyata, keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak lama dan sampai sekarang belum ada yang mengetahuinya. Keduanya lalu melakukan hubungan terlarang dengan berfotosintesis. Setelah berfotosintesis, Lucian mengungkapkan kepada Sonya kalau dirinya akan melarikan diri dari sini karena ia sudah sangat muak menjadi budak vampir. Ditambah lagi, setiap Lycan dipasangi kalung berduri. Jika mereka berubah, maka nyawa taruhannya. Lucian lalu menunjukkan kunci serep yang sebelumnya ia dapatkan dari salah satu penjaga. Sonya tidak setuju dengan niatan Lucian, tetapi Lucian bersikeras akan tetap melakukannya karena seharusnya vampir dan Lycan menjadi saudara karena mereka garis keturunan Cornevius Sus. Keduanya lalu berpisah di gang sepi, namun salah satu vampir bernama Tennis melihat mereka dan menyadari kalau Sonya telah berhubungan dengan Lucian. Di malam berikutnya, para bangsawan manusia tiba di hutan untuk memberikan budak kepada vampir. Sonya kemudian pergi menyusulnya untuk mengawal mereka masuk ke dalam kastil. Setelah Sonya pergi, Tennis melihat Lucian dan dengan halus memberitahu Lucian bahwa dia tahu rahasia mereka. Sonya dan beberapa penjaga vampir tiba di kereta bangsawan. Di waktu yang sama, mereka mendengar lolongan serigala. Lucian mendengar lolongan tersebut dan tahu bahwa para serigala akan mengepung kelompok Sonya. Ia pun segera pergi untuk menyusulnya. Bersama dengan itu, para serigala mulai muncul dan menyerang kelompok Sonya satu persatu. Salah satu budak bernama Rez membantu Sonya melawan serigala tersebut.
Sampai akhirnya Lucian datang dan langsung berubah menjadi werewolf. Seketika itu juga serangan serigala berakhir. Mereka terlihat ketakutan melihat Lucian dan memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya. Setelah mereka pergi, Victor dan anak buahnya datang sambil menembaki Lucian karena Lucian telah melakukan kesalahan di mana budak Lycan dilarang untuk berubah. Lucian kemudian ditangkap dan dibawa ke kastil untuk dijatuhi hukuman cambuk dengan tali rapiah. Setelah hukuman selesai, Lucian diseret kembali ke kandangnya, di mana di sebelahnya terdapat Rex yang memberinya air minum untuk diminum. Di ruangan lain, Victor curiga dengan Sonya yang telah memohon kepada Victor untuk membebaskan Lucian. Tetapi Sonya mengeklaim bahwa dirinya hanya menunjukkan rasa terima kasih karena Lucian telah menyelamatkan nyawanya. Setelah pulih dari lukanya, Lucian dan Rex mendongeng tentang Lucian yang menjadi Lycan dan tampaknya manusia serigala di hutan takut kepada Lucian. Lucian lalu mulai membicarakan pelarian sehingga mereka bisa hidup bebas di luar sana. Di waktu yang sama, Sonya datang menemui Lucian dan mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui hubungan mereka kecuali Tennis yang sebelumnya sudah memberi kode kepada Lucian. Lucian kemudian meminta Sonya untuk berbicara dengan Tennis dan mencari tahu apa yang dia inginkan. Di ruangan dewan, Victor bertemu dengan para bangsawan yang membawa puluhan kilo perak untuk melawan serigala, karena memang kelemahan manusia serigala adalah perak. Namun sayangnya, setoran perak hari ini sangat sedikit. Hal itu membuat Victor marah dan memaksa pemilik tambang untuk memberikan perak lebih banyak lagi. Pemilik tambang lalu marah-marah karena merasa dirugikan oleh Victor. Ia juga memaki-maki Victor karena tidak melindungi warga desa dari amukan serigala. Merasa dipermalukan, Victor pun membunuh pemilik tambang tersebut, membuat pekerja tambang lainnya takut bahagia. Di sisi lain, Sonya pergi menemui Tennis dan bertanya mengapa Tennis mengungkapkan hubungannya kepada Victor. Tennis menjelaskan kalau dirinya belum memberitahu Victor secara jelas tentang hubungan Lucian dan Sonya. Namun gak lama lagi ia akan memberitahu Victor. Tennis lalu memberikan tawaran di mana ia meminta posisi Sonya sebagai dewan vampir. Jika Sonya menolak, maka Tennis akan memberitahu hubungan mereka kepada Victor. Sonya pun akhirnya setuju untuk memberikan posisinya kepada Tennis, asalkan Tennis mau membantu Lucian melarikan diri dari sini. Setelah semuanya setuju, Tennis mempertemukan Sonya dan Lucian, di mana Sonya mengatakan kepada Lucian kalau nanti besok malam Victor akan mengeksekusi Lucian dan Lucian harus pergi sebelum matahari terbit. Lucian pun menuruti Sonya dan meminta Sonya untuk menyusulnya di hutan nanti. Tennis kemudian mengembalikan Lucian ke kandang serta memberinya kunci serep agar ia bisa melarikan diri dengan mudah. Beberapa budak manusia termasuk Rex lalu dibawa keluar dan sengaja digigitkan oleh Lycan, sehingga mereka bisa berubah menjadi Lycan dan berfungsi sebagai penjaga bagi para vampir. Setelah kembali ke kandang, Lucian membujuk Rex dan Lycan lainnya untuk bergabung dengannya melarikan diri dari tempat ini. Beberapa saat kemudian, penjaga datang dan menemukan kalau pintu kandang Lucian telah terbuka. Saat Saat penjaga memasuki kandang, ia langsung dimukbang oleh Lucian yang sudah berubah menjadi Lycan. Lucian lalu mengambil kunci kandang untuk membebaskan Rex beserta budak lainnya. Setelah itu mereka diam-diam menyelinap pergi, tetapi di tengah jalan mereka ketahuan oleh penjaga vampir. Mereka pun diserang secara habis-habisan dengan busur panah. Sebagian Lycan mati terkena busur, sedangkan sebagiannya lagi terjebak oleh rentetan panah yang memisahkan Lucian. Lucian kemudian bersumpah akan kembali ke sini untuk membebaskan mereka. Lucian, Rex, dan beberapa budak yang selamat akhirnya berhasil keluar dari kastil. Victor sangat marah setelah mengetahui kalau kalung Lucian tidak terkunci lagi. Dia lalu menuduh Tennis membantu Lucian dan percaya bahwa Tennis telah mengkhianatinya. Tetapi Tennis mengeklaim bahwa dirinya telah mengunci kunci kalung di gudang senjata dan meminta Victor untuk memeriksanya. Setibanya di gudang, Tennis menemukan kunci yang telah ia simpan.
Victor akhirnya percaya dengan Tennis dan berpikir kalau ada vampir lain yang membantu Lucian. Lucian dan 4 budak lainnya kini tiba di hutan. Namun alih-alih melarikan diri, Lucian malah berencana untuk kembali ke kastil guna menyelamatkan saudara-saudaranya yang tertinggal. Namun karena Lucian tidak memiliki senjata, ia pun minta Rez untuk membawanya ke tanah bangsawan sehingga mereka bisa mendapatkan persediaan dan tentara yang mereka butuhkan. Setibanya di sana, Lucian meminta mereka untuk secara sukarelawa membantu merangi vampir. Dan jika mereka mau, maka Lucian akan memberikan keabadian dengan menjadikan Lycan. Selesai Ita, Lucian memutuskan pergi menuju ke hutan untuk merekrut werewolf permanen sebagai pasukannya. Setibanya di sana, Lucian bertemu ratusan serigala yang terlihat tidak menyerang Lucian dan malah tunduk kepadanya. Di dalam kastil, Victor menemui Sonya di kamarnya. Victor lalu meminum darah Sonya di mana ia melihat bahwa putrinya telah mengkhianatinya, yaitu berhubungan dengan Lycan. Victor kemudian mengirim salah satu teman Sonya bernama Luca untuk memberitahu Lucian bahwa Sonya akan segera dieksekusi. Di sini Lucian tahu kalau itu adalah jebakan dan memutuskan kembali ke kastil sendirian. Singkat cerita, Lucian menyelinap ke dalam kastil sambil membunuh penjaga satu persatu. Lucian akhirnya menemukan Sonya dan mereka segera melarikan diri bersama. Namun saat keduanya melewati selokan, para penjaga membakar selokan tersebut yang membuat Lucian memutuskan untuk keluar dan melawan para penjaga. Sayangnya, Lucian kalah jumlah yang pada akhirnya ia pun tertangkap juga. Sonya dan Lucian kemudian dibawa ke sebuah ruangan, di mana Sonya digantung di sebuah pilar dan dipaksa untuk menyaksikan Lucian dirantai dan dicambuk dengan kejam. Setelah percambukan berakhir, Victor mengeksekusi Sonya dengan membuka atap-atap sehingga sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Sonya lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Lucian dan langsung digoreng oleh sinar matahari. Sore harinya menjelang malam, Victor datang untuk melihat sisa-sisa putrinya yang tinggal seperapat. Di waktu yang sama, bulan purnama muncul dari balik awan. Lucian pun mengambil kesempatan ini untuk berubah menjadi Lycan. Ia lalu menyerang Victor, kemudian mengambil kalung milik Sonya dan mencoba melarikan diri melalui jendela. Namun sebelum Lucian berhasil keluar dari kastil, ia ditembaki beberapa busur panah yang membuatnya tidak berdaya dan melolong memanggil saudara-saudaranya. Setelah lolongan berhenti, segerombolan werewolf dan budak Lycan muncul dari balik hutan. Mereka berlari sangat kencang menuju ke arah kastil, dan peperangan antara vampir dan werewolf pun tidak bisa dihindarkan. Rez akhirnya menemukan Lucian. Lucian lalu menyuruh Rez untuk membebaskan yang lain, sedangkan dirinya akan menghadapi Victor. Di tengah pertempuran, Lucian melihat Victor dan langsung menuju ke arahnya untuk bertarung. Pertarungan keduanya kemudian merembet ke dalam sumur, di mana Lucian mampu melemahkan Victor dengan sinar matahari dan mengikatnya dengan rantai. Lucian lalu menusukkan pedangnya ke mulut Victor dan menjatuhkannya ke dalam sumur bersama pedangnya. Ya benar. Setelah itu Lucian keluar dari lubang dan melihat para Lycan memenangkan peperangan. Rez mengeklaim kalau ini sudah berakhir, tetapi Lucian mengatakan kalau peperangan ini baru saja dimulai. Di sebuah kapal di lepas pantai, Victor ternyata masih hidup bersama Tennis.
Ia masuki peti hibernasi untuk memulihkan lukanya. Film pun bersambung. Itulah alur cerita film Underworld Rise of the Lycan. Semoga kalian tidak paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan lupa udut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.